Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Insya Allah mudah-mudahan tetap baik-baik saja ya. Ini kita akan bongkar mereparasi sebuah keyboard atau organ, biasa dipakai untuk organ tunggal. Ini keyboard yang bisa punya julukan familiar atau organ sejuta umat. Ini dia PA50 SD Kok dari Bapak Sevira tanpa adaptor. Ini kayaknya masih mulus nih. Kenapa ini ya? Coba kita tes dulu. Cap adaptor on, di on bisa normal ya. Apa kendalanya? Logo Professional Arranger 2009 25 Agustus. Udah berapa tahun nih? Nah, udah on ya, udah standby, volume sudah mentok. Kita coba song dengan cara menekan tombol menu style play dan song play bersamaan. Ini berkedip berarti sudah berjalan. Tapi tidak ada suara sama sekali. Di speaker tidak ada suara. Coba kita periksa pakai outnya ya, dengan speaker kecil. Di belakang ada outputnya. Kita R dulu. Ada ya, kecil banget, sangat kecil. Mono L ada juga, berarti pakai oke ya. Suara ada. Ini kecil sekali. Okelah, berarti kendala pada mainboard ya. Mainboardnya ini kemungkinan ada kondensor yang sudah aus atau kering, tapi bagian PCM nya bagus. Kalau IC NCM apa PCM nya itu bermasalah, tidak ada suara sama sekali. PCM itu adalah IC untuk merubah sinyal digital menjadi analog dan diperkuat oleh beberapa penguatan bagian penguat akhir di mainboard. Oke, kita bongkar saja. Baut sudah kita bukain, tinggal kita angkat. Oke. Berdebu. Kita bongkar ini bagian PSU dan power ampli. Di sini bagian tone, kontrol, layar, bagian panel tut operasional. Kita lepas, sepertinya belum pernah di servis ya, masih mulus.
ada bagian kancingannya. Aduh, ini adalah untuk soket SD card-nya. Oke, kita buka bagian mainboard. Kita ulang ya supaya pada tahu. Untuk menentukan apanya yang rusak, kita pastikan dulu sebelum memastikan mainboard. Tapi tadi udah ada suara kecil sekali di bagian out sini ya, tapi di bagian power ampli belum kita ketahui apakah amplinya hidup apa tidak. Itu kita coba lagi nyalakan. Oke, nyala dulu lah. Kita cukup pasang bagian ini. Bagian supply-nya. Ini boleh kita pasang atau tidak, tapi kita pasang supaya loadingnya cepat ya. Kalau tanpa ini loadingnya sedikit lebih lambat. Oke, itu enggak kita pasang, nggak apa-apa. On. Kita sentuh bagian input power ya, dari sudah standby belum? Oke, sudah standby. Bagian power ampli, elko input, ternyata elko nya juga mengalami kematian, tidak ada kehidupan, berarti harus kita bongkar juga ini ya. Tapi kenapa ini ada yang di kabelnya ada yang nggak dipasang? Buka dulu. Oke, kalau ini normal, kita sentuh elko ini, maka dia akan ada nada dengung ya, menandakan power ampli bekerja. Nah, ini IC bagian equalizer yang sudah ditentukan frekuensinya ya. Tanpa ini suaranya cemplang. Setelah melewati equalizer yang sudah dipatenkan ini, suaranya menjadi mantap, bassnya empuk, treble dan lain-lainnya halus, mantap. Nah, di sini ada kabel, yang ini adalah kabel audio input ya, ini ground LR, dan yang 3 ini untuk dari mainboard, tujuannya untuk memuting atau meng-on bagian amplifiernya. Saat pertama dihidupkan dia muting, pas sudah standby baru dia aktif mengaktifkan ampli biar nggak ada suara jeduk. Ternyata ampli bermasalah, kan kita coba cek tegangan. Oke, kita buka dulu ya. Baut sudah kita buka. Selanjutnya kita ini ya, IC nya menggunakan
seri LA4628. Ini koper untuk merubah tegangan, untuk menciptakan tegangan ya, untuk negatifnya. Jadi dari 12 volt ini masuk, ada yang ke IC 5 voltnya ini 8 volt, hanya 8 volt positif, hanya menggunakan TR kayak IC regulasi ya, menjadi 8 volt dari 12. Kemudian yang 5 volt dari ini, yang ini untuk menciptakan 5 volt. Kenapa tidak pakai IC regulasi? Karena 5 voltnya ini membutuhkan ampere yang cukup besar. Kemudian yang ini untuk bagian 8 volt negatifnya. Ini 8 volt negatif, ground 5 volt positif, 8 volt positif. Oke, kita cek. Ini kelihatan sudah pernah dicoba di servis tapi gagal ya. Kita cek suplai arus, kita on. Tabel. Oke. Cek suplainya. Menggunakan ini bagian ground. Volt ya, input saklar, tetek ya, masuk 12 ke ini ke IC ampli. Oh nih 11 ya, 11. Ini 12 diregulasi IC menjadi 8. Ini diisi 12 volt dirubah jadi AC, disearahkan ini 11 hasil dari PSU ini, kemudian distabilkan dengan IC regulasi 8 volt negatif ya, dan ini 5 voltnya ya, supply bagus. Dan bagian mutingnya kita lihat di sini, pin berapa ini? Tidak ada ya, tidak ada arus, tidak ada. 8 volt untuk IC ini. Tadi ada 5 volt ya di sini. 5 volt. 5. Ini dilepas ya, rupanya dilepas. Ini R.
nggak ada ya, mestinya ini ada nih 5 volt 1,2. Kita matiin, kita on untuk cek bagian dari IC. Oke. Ini mestinya nol ya, nanti ada tegangan di sini. Ini harusnya ada. Naik nggak? Oh, tidak naik ya. Oke, coba kita perbaiki. Oke, jadi ini bekerja di pin berapa ini ya? Ini memberi tegangan positif saat belum standby. Ini mengumpan tegangan positif ke TR ini. Saat udah on, dari mainboard keluar tegangan negatif untuk menaktifkan TR ini ke ground. Di pin ini ke ground. Yang ini mestinya positif ya, keluar positif, tapi kurang dari mainboard, kurang gede, maka akan kita tambah saja. Kita tambah langsung dari sini ya. Ini biarkan saja, pas kita kasih. Nah, hidupkan. Oke, hidup, kita solder. Oke, ini sudah kita coba ya, hidupkan. Tadi nggak aktif. Di sini ada bagian muting. Nah, ini dilepas, ini ada dioda mestinya di sini. Ini TR ini mensuplai positif 5 volt ke sini. Saat belum standby dia mendapat menonaktifkan TR ini ke ground ya, jalur ini. Nah, pas dia mainboard keluar tegangan negatif, maka positif ini mati. Ini juga tidak aktif, dapat dari sini mainboard tegangan positif tidak aktif, maka ada ini menjadi negatif, ini menjadi positif harusnya ya, keluar, tapi dari mainboard tidak keluar. Kita ambilin saja dari sini. Ini sudah on, tadi nggak hidup ya. Nah, sebelah kiri kanan. Kalau ini kita lepas, suara pun mati. Nah, mati ya. Kita sambung lagi. Aduh, agak payah. Ya, sambung lagi. Sudah on. Lanjut ke atas bagian tone. Kita cek bagian tone ini. Kalau di sini hidup berarti nggak masalah. Nah, oke ya. Oke, potensio oke. Kita kecilin. Nah, nanti potensio oke. Coba kita pakai suara. Pop saja. Ada suara sangat kecil. Nah, kita
kita bongkar mainboard. Oke, kita buka mainboard. Jadi ampli langsung kita aktifkan ya, biar menyala, ada suara. Oke, lanjut ke mainboard. Oke, kita buka sini dulu, bautnya ada 3. Ya, sini, sini. Oke. Aduh, belum lepas. Buka kabelnya. Tor. Oke. Ya. Ini tun. Ya, ini untuk isi penguatnya ya. Ada 3 isi JRC. Semua pokoknya. Sip. Ke layar dari PCM apa namanya. Waduh, bautnya pada jatuh. Nah ini PCM. Ini juga kadang rusak. Kalau ini rusak, di sini tidak bisa respon ya. Ini dia bagian mainboard daripada PA50SD. Dengan PA50 disket sama ya, hanya beda pada spek RAM-nya. Ini IC RAM. IC RAM menggunakan ISSI IC42S 16400D 7TL. Ini sering rusak juga. Jika di OS tidak mau, ya biasanya IC RAM ini mati. Ini juga RAM intern memori ya. Ini bagian CPU nya, processing unit. Nah ini bagian suaranya ya, tadi kecil ya. Nah ini IC apa ini, dari sinyal digital sama IC ini dirubah menjadi sinyal analog sehingga menjadi suara. Dikuatkan oleh IC pertama, outputnya ke elko ini, terus melalui beberapa rangkaian kapasitor dan resistor untuk suaranya biar lebih bagus ya, kayak tone control yang sudah paten. Masuk ke IC kedua, penguatan kedua, pertama kedua, outputnya ke elko ini, baru ke kabel ini ke tone sini ya.
IC ini melalui ini potensio ini ke potensio, ini ke amplifier ya, signal power to ampli ya. Ini dari master volume. Jadi ini harus kita ganti elko 4 biji ini ya. Ya biasanya nggak semuanya ya, tapi sekalian kita ganti semua. Kapasitasnya 10 mikro 16 volt. Ini elko atau kondenser elektronik SMD, memakai IC 4580 CRC. Kita ganti ya 44-nya. Oke, kita lepas elkonya, kita kasih semacam siongkak dulu ya, supaya dia gampang mencair. Tuh, gambarnya nggak fokus ya, menarik kemana-mana. Nah, pakai ini ya, Amtek. Langsung aja. Cus. Pulang ya. Ya. Masih nggak tahu. Jadi kita gunakan solder biasa, pakai 2 solder ya. Ini nggak boleh terlalu panas berlebih atau kurang panas, karena kalau kurang panas tidak bisa lepas, dan kalau kepanasan otomatis jalurnya pun ngelotok atau lepas jalurnya itu kecil-kecil, repot nanti. Oke, kita buka. Oke, kita coba lepas. Dengan kita kasih timah dulu. Kenapa kita ganti? Karena ini nilai kapasitasnya menurun ya, sehingga koneksinya kurang. Jadi ini kalau kita ukur tidak ada lagi 10 mikro, melainkan biasanya ada yang tinggal 4, ada yang tinggal 5, ada yang 7 tapi tidak koneksi. Ini kalau pakai hot gun yang lain bisa kena. Oke, kita selanjutnya pakai 2 solder. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus cepat ya, kalau nggak cepat kepanasan elkonya meledak. Berhasil. Aduh, saya nggak kena sorot ya. Ini udah berhasil satu ya. Kedua solder ini harus bergerak cepat. Kalau kelamaan elkonya akan meletus. Nah, aduh, terlalu kuat tadi ya, tuh jalurnya lotok satu. Terlalu buru-buru sih. Ya.
Nah, berhasil. Berapa ya? Kurang nih timahnya tadi. It's, berhasil. Yang satu gagal. Aduh, kita harus urut jalurnya. Oke, kelihatannya 4. Gambarnya aku nggak bisa fokus ya. Tuh, yang ini ngelotok. Duh, terpaksa kita perbaiki jalur. Oke. Kita ganti. Jalurnya yang satu ngelotok. Nanti kita bersihkan dengan thinner. Kita gunakan thinner Superhex. Membersihkan bekas-bekas namanya apa, damarnya ya. Oke ya, kasih elko. Oke, karena nggak ada elko SMD, kita pakai yang biasa, ukuran 10 mikro 50 volt ya. Ini ada 4 pieces, 2 3 4. Pakai 4. Bisa kebaca nggak? 10.000, 10 mikro. Nah, ini kita tekuk supaya tidak nyundul ya. Kita tekuk. Jadi posisi elkonya nanti tidur begini. Ya, untuk kita perhatikan ya, ini ada kutub negatif positif. Untuk outnya yang di dalam dari IC adalah yang positif, jadi yang negatif ini keluar ya, jadi nggak boleh kebalik. Oke, kita kasih tahu juga kenapa nggak dilangsungin, kenapa harus melalui elko untuk transmisi jalur audionya, untuk frekuensinya. Jadi di sini pakai elko ini yang pertama, dia membolehkan frekuensi masuk tetapi tidak membolehkan tegangan masuk ya. Dia hanya sinyal saja yang boleh lewat elko ini. Yang kedua juga membatasi frekuensi, jadi kalau nilainya semakin kecil semakin tinggi frekuensi, semakin besar low yang dipotong. Oke, kita pasang. Terlebih dahulu kita kasih timah ya.
Oke, kita kasih langsung di pin 4. Ya, sudah terpasang ya, seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi positifnya di in IC, outputnya negatif. Oke, coba kita pasang kembali pada mesinnya. Kita pasang kembali. Sudah terpasang, kita kembali pasang soket-soketnya ya. Pasang soket-soketnya. Ini nggak usah kita pasang baut, takut ada yang nelpon, biarin dulu aja, kita lagi rekaman. Oke, siap. Sini. Sudah terbaut semua. Pasang. Udah mau maghrib ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lain. Ini sekalian pasang. Ya, ini belum kita baut, nanti aja. Sip ya. Tes. Oke, kita pasang adapter, kita on. Nah, lagi booting. Oke, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar, on. Oke, sudah jalan ya. Kita pilih style yang isian, watt. Aduh, pop aja. Play. Oke, kita naikin volume. Oke, udah kencang ya.
Oke ya sobat, keyboard kembali normal. Oke, tinggal dibaut. Bagi sobat yang punya masalah yang serupa, mungkin ini bisa menjadi acuan. Oke.